Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Qala wa ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atil hasanata tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat batin kita sehingga kesehatan, kesempatan iman Islam sehingga nyaru menika kita tansah saged istiqomah bertolak ilmi, saling nasihatkan insyaallah dalam kebenaran, dalam kesabaran. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dengan amin Allahumma amin. Salawat beriringan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi kematan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in dan segenap umat yang istiqomah hatta yaumul qiyamah. Alhamdulillah Bapak Ibu ingkang kula hormati, insyaallah dalu menika kita badhe ngajengaken malih kajian kitab Riyadhus Shalihin, masih kelanjutan dari hadis yang terakhir. Kemarin kita mempelajari hadis yang ke-6 dari bab yang ke-16, babul amri bil muhafadzati ala sunnati wa adabiha, bab perintah memelihara sunnah dan adab-adabnya. Saat menika mlebet hadis as-sabi yang ke-7. Anhu darinya yaitu Abi Musa, masih sama Abu Musa al-Asy'ari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna masalama ba'atsani Allah bihi minal huda wal ilm. Sesungguhnya perumpamaan apa yang dengannya Allah utus darinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal huda wal ilm, yang mana beliau terutus dengan membawa ilmu dan petunjuk dan ilmu. Kama salihoisin, itu niku perumpamaanipun seperti air hujan. Asoba ardon, yang membasahi bumi, hujan yang jatuh ke bumi. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun, maka dengan air hujan itu, ketika air itu jatuh ke bumi, sebagian bumi ada yang baik. Qabilatil ma', bumi utawi tanah nika saged menyerap air. Fa'ambatatil kala'ah wal usbal katsir, sehingga air yang terserap itu kemudian menumbuhkan berbagai macam tanaman, rumputan, tumbuh-tumbuhan yang banyak. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma',
Tetapi ada pula sebagian bumi utawi tanah itu yang gersang, yang keras, tapi hanya bisa menahan air, menyimpan air. Fanafa'allahu bihan nas, maka air yang tersimpan itu bisa dimanfaatkan atau bermanfaat, dimanfaatkan manusia. Wasyaribu minha, digunakan untuk minum. Wasaku wajara'u, bisa digunakan untuk mengairi juga, untuk memberikan minuman kepada hewan ternak mereka, untuk bercocok tanam juga bisa, diminum juga bisa. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra, dan diantara dari dua jenis tanah yang satu dan dua menika, ada jenis tanah yang ketiga. Innama hiya qi'a'un la tumsiku ma'an wa la tumbitu ka'an, yang mana tanah itu keras, tidak bisa menyerap air, tidak juga bisa menumbuhkan tanaman. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillahi wa nafa'ahu bima ba'athana Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Maka perumpamaan itu hakikatnya seperti perumpamaan orang-orang yang kemudian mereka mempelajari, memahami agama Allah dan ilmu atau petunjuk darinya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya lewat perantara Nabi kita Muhammad SAW ada di antara mereka orang-orang yang mudah, fa'alima wa 'allama, mudah menerima ilmu itu, kemudian bisa juga mengamalkannya. Terus ilmu itu bisa diserap, petunjuk dari Allah yang mana dia mudah diserap darinya, masuk ke dalam dirinya, dia belajar hingga pandai, dan juga wa'allama, dan mengajarkannya. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudawil ladzi ursiltu bihi. Demikian pula perumpamaan orang yang tidak peduli dan yang tidak dapat menerima petunjuk ajaran Allah, yang demikian, yang dengannya ursiltu bihi, Allah, aku diutus kepada mereka. Muttafaqun alaihi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di hadis ini, hadis yang luar biasa, bagaimana Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, tamsil, salah satu metode dalam sebuah pembelajaran. Jadi, baik itu juga sering kita dapati di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ada beberapa perumpamaan yang kemudian kita dapati dalam Al-Quran. Begitu pula hadis. Tujuannya apa? Tentunya untuk bisa lebih mudah kita pahami, lebih mudah untuk bisa dicerna, bisa diterima. Ini suatu tanda atau satu bukti Rasulullah itu yang sang guru terbaik. Bagaimana beliau itu ngajari yang sulit itu bisa menjadi mudah. Bukan malah kualik ya, si mudah malah jadi sulit. Kadang kita sering mendapati orang walik kahanan sama nih, sing gampang jadi sulit, sing sulit harusnya jadi gampang, malah yang gampang menjadi sulit. Maka perumpamaan ini memberikan pengertian kepada kita sesuatu yang dengannya kita supaya lebih mudah untuk memahaminya. Dan termasuk ini satu syariat, satu cara, satu metode, bahwa dibolehkan ketika kita dalam hal menyampaikan ilmu atau menyampaikan nasihat dengan menggunakan perumpamaan, tamsil. Nah ini insya Allah lebih mudah dan lebih menarik, ya, lebih menarik untuk mad'u kita, untuk jamaah kita, untuk santri-santri kita.
Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di hadis ini Rasulullah SAW itu mengumpamakan atau menyerupakan apa yang dengan beliaunya bawa, apa yang dengannya yaitu Nabi Muhammad bawa ketika Allah mengutus beliau dengan membawa petunjuk dan ilmu. Maka petunjuk ilmu itu ibarat air hujan. Ilmu dan petunjuk itu ibarat air hujan. Yang mana air hujan ini turun ke bumi, ke tanah. Ya, tanah ini ibarat hati manusia. Ibarat hati manusia. Maka ketika ilmu petunjuk yang dibawa Rasulullah SAW sampai ke hati manusia itu ibarat persis air hujan yang turun dari langit mengenai bumi atau tanah. Nah, tanah bumi itu dijelaskan Rasulullah itu ada 3 macamnya. Dan ini menjadi satu contoh perumpamaan, begitu pula hati manusia. Hati manusia itu kalau didudukkan dengan petunjuk dan ilmu itu juga akan terkelompokkan 3 golongan manusia. Golongan manusia yang pertama ini mereka orang-orang yang memiliki hati seperti tanah yang subur, tanah yang baik, yang mana apabila ilmu petunjuk itu jatuh, turun atau mengenai tanah ini bisa menyerapnya dengan baik, sehingga dengan tanah yang baik ini, yang subur ini kemudian bisa menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Jadi, bisa memberikan manfaat maslahat. Yang mana tumbuhan itu ya, bisa sebagai makanan, bisa sebagai obat, dan lain sebagainya. Begitu pula ilmu petunjuk yang Allah turunkan lewat Nabi Muhammad SAW. Ketika ilmu nasihat atau petunjuk ini mengenai manusia, maka ada manusia yang hatinya sehat, hatinya baik. Yang mana apabila hatinya baik, mudah menyerap, cepat pintar, cepat hafal. Kalau kita kaitkan dengan kajian tazkiyatun nafas itu sangat erat sekali ya, bahwa hati yang baik itu ibarat tanah yang subur, gampang menerima nasihat, gampang menerima ilmu ini. Dan ini menjadi suatu renungan. Kalau kita sekarang ini kemudian dalam hal sebagai tolabul ilmi, bagaimana kondisi hati kita ini? Jadi makna hati yang sehat ini tidak selalunya kemudian dalam konteks cerdas ini tidak. Biarpun menyerap di sini bisa difahami, mudah difahami, ya, mudah untuk diterima, mudah untuk dihafal. Tetapi lebih erat dalam hal maslahat. Maslahat. Ilmu itu bermanfaat. Bermanfaatnya ilmu dengan apa? Dengan amal. Sehingga ibarat tanah yang subur itu, air yang menyerap itu bisa mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Maka ilmu yang didapati oleh orang-orang thalabul ilmi, orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau ilmu ya, dari Rasulullah SAW, maka tidak hanya kemudian masuk ke dalam hatinya, tetapi bisa mengimplementasikan, jadi bisa mengeluarkan, mewujudkan dari ilmu yang masuk ke hatinya dengan apa? Dengan amal soleh dalam perbuatannya. Dan ini penting. Sebab seseorang itu tetap dikatakan jahil sampai dia mau mengamalkan ilmunya. Kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, jadilah dia orang alim. Maka konsekuensi ilmu di sini tidak hanya sebatas ngerti, paham, tidak sebatas hanya ngerti, pintar, tetapi ada pemahaman dan ada pengamalan.
bisa direnungi, bisa difahami. Dan ini maknanya adalah ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa memberikan kebaikan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Ibarat tanah yang subur, ketika kena air hujan, maka kemudian tanah itu bisa mengeluarkan berbagai macam tanaman, tumbuhan, sehingga dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitarnya, baik itu sesama manusia, baik itu binatang dan sebagainya. Maka itulah hakikat ilmu petunjuk yang mengenai hati seorang yang baik. Maka ilmu itu bisa mudah diterima dan juga dia mengajarkannya dan mengamalkannya. Ya, ini hati yang pertama. Yang kedua, hati yang diibaratkan Rasulullah SAW aja dibu amsa ketilma. Tanah ini keras, ya. Tidak mudah meresap, tetapi bisa menampung. Jadi, tidak mudah meresap. Ya, meresap niku saya bisa bahasakan lebih perenungan. Gitu. Ya, jadi kalau meresap itu bisa direnungi, dihayati, dinikmati, sehingga kemudian ilmu itu membuahkan amal. Ini. Tapi ada manusia itu nggak mudah meresap, tapi mudah untuk menyimpan. Saya penting ngerti. Banyak orang juga seperti ini, ngerti. Api ini sholat dirian dan sholat jamaah. Ya, api sholat jamaah, ya. Paham ya? Apakah kemudian dia bisa mengamalkan atau mengamalkan? Tidak semuanya. Dia hanya seperti tanah yang bisa menyimpan air. Karena air ini tersimpan, tentunya tetap maslahat, bermanfaat untuk siapapun yang ada di sekitarnya. Untuk minum juga bisa, ya, untuk kebutuhan orang yang lainnya bisa, untuk memberikan minuman kepada hewan ternak bisa, untuk menyirami tanaman juga bisa. Nah, ini tipe yang kedua. Ada orang-orang yang secara kondisinya, hatinya ketika dia menerima nasihat, menerima petunjuk, menerima ilmu, mudah dia ngerti, tetapi belum bisa untuk bisa mengeluarkan kemaslahatan dari ilmu yang dimiliki. Ini kondisi kedua. Tetap baik, tetapi tidak bisa mengalahkan kedudukan yang pertama. Karena ada orang itu, karena dia punya ilmu, ya minimal bisa memberikan manfaat kepada orang sekitarnya. Tetapi kebaikan itu tidak serta-merta kemudian bisa memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, ini yang rada parah. Disiram ya ora terus, nampung ya nggak bisa. Ibarat tanah yang datar atau keras, air hanya berlalu saja. Ini kondisi hati yang buruk. Orang-orang mendapatkan petunjuk, orang-orang mendapatkan kebaikan, tetapi hanya berlalu saja, tidak membekas sedikit pun pada dirinya. Tidak bisa memberikan maslahat untuk dirinya, baik kepada yang di sekitarnya. Nah, ini yang ketiga, yang lebih parah. Maka jamaah rahimahumullah, di hadis ini ada satu renungan. Ini di samping tadi ada pembelajaran bagaimana Rasul itu sangat gamblang memberikan contoh, dan itu real, wujudnya nyata ada. Ada, dan kita renungi, kita rasakan, baik untuk diri kita sendiri atau orang sekitar kita atau di masyarakat kita. Hakikat manusia itu ketika mereka menerima dakwah, menerima ilmu, menerima nasihat, diberikan petunjuk, didatangkan petunjuk, diberikan bukti, maka ada tiga wujud ini. Ya, kita yang mana? Mudah-mudahan kita yang pertama. Mudah-mudahan. Yaitu hati yang baik, mudah menerima nasihat, mudah menerima ilmu, dan juga bisa
mengamalkan dan mengajarkan dan mengamalkan. Kalau toh belum bisa yang pertama, minimal yang kedua, minimal nih. Maka ada satu ungkapan dan apa ini, ketika ilmu itu didudukkan dengan manusia, ya, itu ada 4 kondisi manusia ketika dia bersama ilmu. Ya. Ada satu ungkapan itu rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Yang kedua rojulun yadri wa la yadri annahu yadri. Yang ketiga rojulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang keempat rojulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada 3 kondisi manusia ketika dia didudukkan dengan ilmu. Yang pertama rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu dan dia tahu bahwa dirinya tahu. Ada orang seperti ini. Jadi dia dapat ilmu, dia ngerti, dia tahu bahwa dirinya tahu. Orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Siapa mereka ini? Ini orang alim. Jadi ada orang itu dia ngerti dan dirinya sadar bahwa dia ngerti. Siapa lagi kalau bukan orang alim? Maka dengan orang-orang seperti ini belajarlah dengannya. Ayo bodoh sinau. Iki ngono ana wong ngerti terus dirinya ngerti bahwa dia itu ngerti. Ayo bodoh belajar, bodoh sinau. Ya. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang tahu tetapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Ada orang berilmu tetapi dia tidak nyadar bahwa dirinya itu punya ilmu. Ini juga ada Pak, seperti ini orang itu. Terkadang kita menjabati ketika di masjid-masjid kemudian ada anak-anak muda, Mas, Mbok yo bantu ngajar TPA. Aku ora iso kan. Padahal sebenarnya dia bisa. Dan tak sedikit ya, terkadang alumni ma'had itu ayo maju niki khotbah Jumat niki imami kaya khotbah izin, aku ora iso. Padahal sebenarnya dia tahu, dia bisa. Maka orang seperti ini ayo dinasihati. Ya. Maknane ditangeni ya. Orang ini masih tidur ya. Yuk tangi ya. Dia punya tanggung jawab, ngerti kok ora gelem, orang nyadar bahwa dia itu ngerti ya. Ini orang yang kedua seperti ini. Tahu tapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya itu tahu. Yang ketiga rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada orang yang tidak tahu dan dia tahu bahwa dirinya enggak tahu. Bagus ya orang ini. Bagus. Nyadari sering Pak, kalau kepanggil mbah-mbah itu. Aku ngene masak es kulon ku jan bodoh banget Mas. Betul nih. Terus nyuwun tolong ngajari ikra, nyuwun tolong ngajari sholat. Dia menyadari dirinya, jan kulon ku bodoh Mas. Mboten mudeng napa-napa. Al-Fatihah sek kelepotan, kuluhe durung hafal ya. Tapi nyadar. Maka ketika kita mendapati orang seperti ini, fa'alimu, ajarkan dia. Ajarkan ya. Ini orang-orang yang sadar bahwa dirinya tidak tahu, tapi dirinya tahu bahwa dirinya tidak tahu. Jadi menyadari ya, kekurangannya, menyadari namun kebodohannya. Maka ajarkan dia. Kemudian yang keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini sing rada parah. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini jadi korokap nih, angel nih. Dinasihati bantah, jak debat gelut gitu orang ini mau angel nih ya. Jablok ngeyel, ya benar ngeyelin diri. Tapi rumah sopir rumah sopir. Ada orang seperti ini. Dia tuh nggak tahu. Tetapi dirinya nggak tahu bahwa dirinya itu nggak tahu.
Maka nasihat para ulama itu termasuk sesuatu yang Allah benci itu apa? Bagi seorang manusia, yaitu kebodohan. Allah itu benci kepada orang yang bodoh, terutama al-jahlu bi ulumuddin, bodoh terhadap ilmu agama. Kemudian ada pertanyaan, ya. Siapakah orang yang lebih buruk daripada orang bodoh? Maka jawabannya adalah orang yang bodoh terhadap kebodohannya sendiri. Itulah yang paling buruk. Jadi bodoh itu keburukan dan dibenci oleh Allah. Maka kalau panjenengan diwajibkan untuk belajar. Di satu sisi ada yang lebih buruk lagi daripada bodoh. Apa itu? Orang yang bodoh terhadap kebodohannya. Susah ya seperti ini. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, dari tiga hal inilah kemudian kita memahami betapa nikmatnya orang-orang yang diberikan hati yang baik, sehingga dia seperti tanah yang subur, diberikan kemudahan oleh Allah untuk menerima petunjuk, menerima nasihat, menerima ilmu, sehingga ilmu dia fahami, dia renungi, dan kemudian dia amalkan. Bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka ada satu ungkapan, ya, al ilmu bila amalin kasajarati bila samarin. Ya. Jadi waktu di pondok ini biasanya itu terpapang ya. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tak berbuah. Jadi, maka sering kula niku nerangke ya kalau jamaah niku. Orang itu kalau berilmu dan mau mengamalkan ilmunya itu seperti pohon yang rindang, pohon yang sejuk, sing adem, godhongnya rimbun, tenang, tur berbuah manis. Wah niku nyeneng ya Pak. Ini kan kalau udah ada wit-witan, rindang, kemudian buahnya lebat dan manis rasanya. Niku terus menghadapi jenengan gari peloso niku. Wah seneng ngene niku. Ben wong lewat iku wis mampir enggak sih. Ya mugi-mugi iso icip buahe lagi. Niku banyak yang akan merasa tenang, nikmat, tentram, bahkan bisa merasakan buahnya. Terus pan bagi pamit itu tanglet. Niki tumbas ning ndi duduti biyen niku kan itu saking senenge niku. Pengen gagah. Wit-witan sing ngat. Itulah orang yang alim, yang memiliki ilmu, punya ilmu, faham ilmu, dan mau mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Pasti orang senang. Senang orang itu, senang duduk dengannya, senang bermajelis dengannya, senang. Kemudian dia bisa merasakan ya nikmatnya ilmu darinya. Bahkan tak sedikit kemudian kita nih tanya, mungkin biar sekolah nih dia kan, jadi syukur-syukur sebenarnya anakku tak sekolah kayak gitu, pengen punya seperti dia. Seperti itu Mbak, nikmatnya orang alim ini. Yang kedua, ada orang seperti pohon yang rindang tapi tidak ada buahnya. Orang yang duduk di bawahnya benar dia mendapatkan kesejukan, orang kepanasan ya. Tapi di dalam hatinya dia itu punya harapan, wit sing koyo ngene niku iman-iman rono wohe ini. Ini kalau ada buahnya tambah nikmat ini. Itulah ibarat yang kedua tadi. Orang yang alim punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Niku ning masyarakat itu banyak orang kemudian gerenang, ayo toh. Lulusan pondok ora gelem ngajar TPA iki. Lulusan pondok ora gelem dakwah. Ora gelem ngisi khutbah nih. Ada harapan. Orangnya baik. Bukan kok terus neko-neko bukan. Ada orang seperti itu. Di masyarakat baik. Ya, dia punya ilmu karena dulu juga dia belajar betul ilmu. Mungkin dia juga ke pesantren. Tetapi ilmunya seperti hanya sebuah pohon yang rindang saja, tanpa ada buahnya.
tetap bermaslahat, tetap bermanfaat gitu. Maka dari tadi yang kedua ya manfaat. Seperti kalau Rasulullah tadi ibaratkan seperti tanah yang bisa menampung air. Gitu. Tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Tetap baik, tapi lebih baik yang pertama. Tapi yang ketiga, sing rada parah. Kalau dari Mahfudhah tadi, kalau dalam hadis tadi tanahnya gersang, ya, menyimpan air nggak bisa, apalagi menumbuhkan tanaman. Maka ada juga pohon itu ya rindang yora, menisuk sore rontok godhonge, ngerumbuki latar, halaman, ditambah akeh uleri. Ada seperti itu. Enten Pak iki, wit-witan sing enakan. Godhonge rontok terus, ora ana wohe. Ditambah akeh uleri. Jenengan gak ada wit-witan kaya ngoten diapake. Gor, kesuwen. Nggih. Nambahi ragat, nambahi tenaga. Sama ada orang itu ya ilmu belajar dengan gelem, gak mau. Pinter ya ora, ngentekno sego, ngentekno sangu untuk santri ya, untuk santri. Maksudnya jadi santri kok mung ngentekno sangu, ngentekno beras, ngentekno sego, pinter ora, belajar ora tenanan, terus diapake. Titik lemune belah lumayan gitu. Santri ilmu diapake. Bukan kok terus melarang kamu ya monggo, alhamdulillah ya perhatian makmur pondok ini. Tapi bukan di situnya, maknanya itu ayo nih, hidup ini menjadikan kita mulia itu bukan karena fisiknya, karena ilmunya itu. Ingat ya bahwa Allah niku ketika menciptakan Nabi Adam alaihissalam niku diprotes oleh siapa? Iblis sama malaikat. Wa ikun lil mala wa ikun qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Maka malaikat jawab qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Malaikat punya hujah, punya alasan. Malaikat juga punya ilmu. Bisa berpikir, punya alasan. Ya Allah, napa jenengan badhe nyiptake makhluk sing jenenge manungsa yang punya sifat suka merusak dan menumpahkan darah. Allah jawab, kok ini a'lamu ma la ta'lam. Ya, aku yang ngerti timbang awakmu sing ora ngerti. Kan itu. Kemudian ketika Allah mau menciptakan Adam manusia pertama, itu malaikat pada protes. Tetapi ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam dan Allah perintahkan malaikat itu sujud, semua malaikat mau sujud. Kok aneh? Pertamanya protes, kok kemudian yang keduanya di endingnya, di akhirnya justru malaikat takdim, hormat, sujud menghormati Nabi Adam. Pertanyaannya, kenapa dan ada apa? Atau sebabnya apa? Kok sampai-sampainya malaikat yang sebelumnya protes ketika Allah ingin menciptakan Adam, tetapi di akhirnya kok malah justru mereka hormat, tunduk, takdim kepada Adam alaihissalam. Maka jawabannya apa? Apakah jasadnya Adam niku haneng? Bukan. Apakah dari bahan ciptaannya dia dari tanah? Bukan. Tetapi karena wa'allama Adam al-asma'a kullaha, Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam sebuah ilmu. Di situ titiknya, titik beratnya di situ. Adam itu diberikan oleh Allah ilmu, diajari oleh Allah ilmu yang mana ilmu itu tidak diajarkan kepada para malaikat. Dan ilmu itu menjadi hujah, ditegakkan oleh Allah di hadapan para malaikat. Sing sak durunge protes-protes yo, ya saiki yo ditegakkan. Allah menguji Nabi Adam dengan para malaikat, dan Allah memberikan keutamaan kepada Nabi Adam dengan ilmu yang diberikan kepadanya, sehingga menjadikan para malaikat takdim, hormat, sujud kepadanya.
Maka ingat, yang menjadikan kita terhormat, mulia, tidak lain melainkan ilmu kita, bukan yang lainnya. Karena Nabi Adam telah diberikan oleh Allah ya, sebagai ibrah pelajaran atas diri kita. Nabi Adam itu mulia karena apa? Karena ilmunya, bukan yang lainnya. Maka ini yang pertama, mari ilmu kita pahami, kita renungi, kita pelajari, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Jadi jenengan pun jauh-jauh datang ke sini atau terus melakukan amalan thalabul ilmi ya. Tidak hanya di sini saja, di beberapa tempat kita belajar dan belajar. Maka mari pelajaran atau ilmu yang kita pelajari, ayo diamalkan. Tidak hanya sekedar disimpan. Ini tidak hanya sekedar disimpan eman-eman. Biarpun itu baik, tidak apa-apa. Tetapi lebih baik lagi diamalkan. Ini yang pertama. Hadis yang ke-7, niku hikmahnya. Manusia terbagi menjadi 3, tinggal kita pilih yang mana. Mudah-mudahan yang pertama. Hadis yang ke-8. Waktunya cepet nih. As-Samin an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir, semoga Allah meridai beliau, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masali wa masalukum kamasali rajulin aw qadanaro. Faja'ala janadibu wal faras yaqna fiha wa huwa yadubbuhunna anha. Wa ana akhidun bi hujajikum aninar wa antum tafallatuna min yadayya." Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan diriku di antara kalian adalah bagaikan seorang laki-laki yang menyalakan api. Lalu mulailah anai-anai ya, serangga laron itu kemudian mengerumuni api itu. Sementara itu laki-laki tersebut mencegah anak-anak dan serangga-serangga itu jangan sampai masuk ke dalam api. Saya akan selalu menarik kalian dari belakang. Saya akan menarik kalian dari belakang, jangan sampai kalian terjerumus ke dalam api neraka. Namun di antara kalian ada yang memberontak dan lepas dari tanganku. Hadis riwayat Muslim. Al-janadibu nahwul jarad wal faros. Janadib niku maknanya yaitu jarad wal faros ya. Bisa seperti belalang, binatang-binatang kecil, serangga, laron itu. Hadza huwa ma'ruf alladzi yaqa'u finnar. Yang mana serangga-serangga ini niku senengi ya, kalau ada api cahaya mereka mendekat. Ya, kalau dekatnya lampu ya selamat ya, rakobong. Tapi kalau api dia akan terbakar. Di perumpamaan seperti itu. Dan itulah Rasulullah SAW, ya, Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengingatkan, mengabarkan kepada kita, ya, kesungguhnya Rasul kepada umatnya, ya, bahwa beliau itu diutus seakan-akan sebagai orang, sebagai ya, beberapa orang yang kemudian menyalakan api. Perumpamaan diriku dan kalian adalah bagaikan seorang laki-laki yang menyalakan api. Kemudian tadi serangga-serangga itu pada ingin masuk ke dalam api itu. Rasulullah SAW diutus di tengah-tengah kita ini tidak lain untuk menyelamatkan kita dari api neraka. Dengan apa yang beliau ini tadi mengajarkan kepada kita ilmu, syariat-syariatnya, sunnah-sunnahnya. Tetapi di antara kita ada yang luput, ada yang ucul, ada yang lepas. Tetapi di antara kita juga ada orang-orang yang selamat. Siapa yang selamat? Tentunya orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Orang-orang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Orang senantiasa ya, berhati-hati dalam menjalankan hidupnya, ittiba kepada sunnah nabinya. Ini orang yang selamat.
mereka seakan-akan akan terjumus kepada keburukan, tetapi Rasulullah SAW selamatkan. Maka satu kebaikan orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulnya, Nabi itu diutus di tengah-tengah kita untuk menyelamatkan umatnya, untuk membimbing, ya, untuk mengarahkan. Tetapi itulah manusia, umatnya. Ono sing ngeyel, ono sing bangkang, dicekel niku breset, dicekel niku rucut, bahasa itu. Mau diselamatkan itu luput sehingga mereka terjumus kepada api neraka. Maka Nabi Muhammad SAW betul-betul bersungguh-sungguh dalam melarang dan menghalangi setiap sesuatu yang membahayakan umatnya. Beliau sangat bersungguh-sungguh, berhati-hati. Maka alhamdulillah tidak ada perkara dalam hidup kita ini, dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu pasti dengan Rasulullah SAW. Semuanya, Pak. Lalu kita mau menghayati, Masya Allah, betapa perhatiannya Nabi Muhammad ini. Sehingga kita tahu, oh ini yang benar, ini yang salah, ini sing api, ini sing elek, ini sunnah, ini bid'ah, ini adat, ini syariat, ini tontonan, ini tuntunan. Sebab gamblang semuanya diajarkan Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah perhatian betul pada umatnya, jangan sampai umatnya itu terjerumus ke dalam api neraka. Ya. Kenapa? Karena tadi fitnahnya neraka itu dia dihiasi dengan sesuatu yang disukai oleh sahabat manusia. Nyeneng akeh sing kepincut, akeh sing seneng, akeh sing pengen masuk nih. Tapi Rasulullah SAW menahannya, Rasulullah mencegahnya. Nah ini perumpamaan. Yang kedua, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan dalam mengajarkan kepada kita bahwa sejatinya beliau adalah sosok manusia yang menyelamatkan umatnya dari api neraka. Maka yuk podo sadar, ya, pengen diselamati kok malah wegah. Ini kan banyak orang seperti ini. Pengen diselamati malah wegah, malah miso-miso, malah ngamuk, gitu, malah fitnah, malah nopo. Padahal sebenarnya dia pengen diselamatkan, ya, dari api neraka. Jamaah rahimakumullah. Ini sampai jam ini. Dua hadis Bapak Ibu sekalian. Apa tadi saya terlalu panjang hadis yang pertama tadi ini. Waktunya kok habis di hadis yang pertama ini. Tapi nggak masalah, insya Allah. Ini ada dua hadis yang bisa kita pelajari. Nanti bisa kita buka pertanyaan, ya, sebagaimana kemarin kami dimintai jamaah untuk diberikan waktu untuk menunggu ada pertanyaan. Mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, ada dua hadis yang hikmahnya luar biasa, menggunakan tamsil, perumpamaan, dan mudah kita pahami. Dua contoh mau paham, jadi nggak mau paham. Kenapa? Karena ya, Rasulullah sudah mengajarkan dengan perumpamaan yang mudah dicerna oleh akal kita, bisa kita renungi dengan hati kita. Bagi orang-orang yang tentunya sehat hatinya, insya Allah bisa memahami apa yang beliau maksud dalam hadis ini. Ini dulu yang bisa kita pelajari. Mohon maaf waktunya terbatas. Dua hadis mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Monggo yang mau bertanya. Coba saya, Pak. Nggih. Pak Rahmat. Tamsil yang keempat itu ada seorang ngakunya Islam, ya sudah bersyahadat. Syariat bagian dijalankan, terutama dalam hal paling matul urus, nikahnya anak itu dilaksanakan. Tapi sholat enggak, diajak nggak mau. Terus ini termasuk kategori orang fasik atau orang bagaimana Pak ini, Pak? Terus diapakan orang ini, Pak? Ora gelem salat ning nek di acara islami ngono to, Pak. Iya, Pak.
Enggak ada. Bismillah. Maka ditambah yang lain. Yang pertama, alhamdulillah, saya ngerti syariat tadi. Nah, kita nimung nikah. Ya. Malah terkadang ada kebalik loh, Pak. Ada kebalik. Saya itu punya jamaah taklim, terus saya diundang Ustaz ngisi pengajian. Insya Allah. Sinten saya nikah, Pak. Putra pulau, alhamdulillah. Saya budak. Ketika saya berangkat, kok ada ujian tunggal? Ada yang dangdutan. Saya ditaruh di depan penyanyinya. Dia orang sholat, gitu. Tahu, ini menurut taklim. Tapi syariat walimah dia nggak tahu. Dia tidak mengamalkan. Nah, dia itulah beda. Ya, kalau jenengan kan kebalik lagi, orang sholat, gitu. Tapi walimahnya dia tahu mengikuti syariat. Ya. Saya jawab ya Bismillah yang pertama, ya, alhamdulillah saya ngerti syariat yang pertama. Kemudian dia nggak sholat, nggak mau apa-apa. Ya, mestinya apa kedudukannya? Ya. Orang yang melakukan dosa besar itu dihukumi sebagai orang yang fasik. Kan itu nih, pelaku dosa besar disebut fasik, Pak. Kecuali dia menyekutukan Allah, maka dia termasuk musyrik. Ya. Kalau dosa-dosa besar namanya fasik. Biarpun nanti kalau dosa besarnya dalam konteks sholat, ya ulama nanti berbeda pendapat. Apakah sampai kemudian membatalkan ya, keislamannya atau tidak, nanti dikaji. Karena tidak boleh kemudian kita memvonis secara ta'yin, kamu orang kafir, nggak bisa. Itu ranahnya panjang. Kita tidak diajarkan untuk mudah mengkafirkan orang. Kita bukan orang takfiri. Sisi kafir itu kafir tidak. Maka tentunya dikaji. Ya. Tentunya dikaji sejauh mana. Tetapi kalau jenengan tanya dia pakai, dinasihati, didakwahi. Kita kan tetap istiqomah ma'ruf nahi munkar. Yo ngajak kebaikan, nyegah kemungkaran. Biarpun dalam konteks ini kan tidak semuanya orang itu bisa dua-duanya. Yo amar ma'ruf, yo nahi munkar nggak bisa. Maka pergerakan kita tentunya ayo ikut ambil andil. Yang bisa amar ma'ruf, ya tugas amar ma'ruf, ngajak kebaikan. Nanti yang nahi mungkar, yang mencegah kemungkaran. Terkadang perlu seperti itu. Karena kalau ada kalanya bareng-bareng, niku kalau sudah konteksnya nahi mungkar, itu sudah tidak mau menerima ma'ruf. Wes benci jadinya, orang senang. Maka tadi kalau diapakai, ya tetap tidak wajib diajak. Ya alhamdulillah. Masih mengenal syariat walimah. Jadi kedudukannya apa? Pelaku dosa besar disebut fasik. Disebut fasik. Nanti Pak siapa dulu? Mungkin rencana yang baik. Moga wonten malih. Saya. Nggih, Pak Sakio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kejadian lain. Jadi ya sudah muslim, sudah asli dan terus terdengar sekarang. Sunnah Rasul kan makan itu kan banyak dengan duduk. Tapi sekarang yang ada justru kalau ternyata partai itu kebanggaan. Justru orang-orang yang menjadi panutan itu malah kadang-kadang itu bangga kalau bisa mengadakan. Dan jam jagung juga seneng karena bisa mengambil banyak hal, bebas gitu. Itu kan semua melanggar sunnah bahwa makan harus duduk. Tapi justru ya semuanya senang, yang punya rumah juga merasa bangga, yang menjadi tamu juga merasa puas karena bisa mencicipi banyak makanan bebas tidak. Ini gimana nih? Menurut Ustadz perkembangan yang nyata depan mata kita itu gimana? Terima kasih. Pesta berdiri kan. Ini konteksnya wakil di lapangan semua ya. Tantangan dakwah kita memang seperti ini. Bismillah nih. Nah, pandangan kami tidak jenengan Pak. Saya sudah merasakan hal itu. Memang begitu lagi. Kata Rasulullah, orang-orang yang istiqomah di akhir zaman itu seperti orang-orang yang pemegang bara api. Itu pasti seperti itu. Kalau dia pegang, ya tambah panas. Kalau dia lepas, mati itu bara.
Makanya apa? Kalau kita sabar, ya sumuk awal ini panas kayak. Tapi kalau kita ikut-ikutan, saya Islam itu akan padam, hilang. Maka di sini kemudian ya tetap kita istiqomah, biarpun kondisinya seperti itu, bukan kok terus meniru, ikut-ikutan tidak. Tetap ya, apa yang kemudian menjadi ya, keilmuan yang kita miliki, bahwa makan itu duduk tangan kanan, ya kita istiqomah. Syukur-syukur kemudian bisa kemudian kita ingatkan, kita ajarkan. Sejatinya yo sajane kanca-kancane dhewe kan. Iya. Tapi saya yakin rata-rata memang tanpa maksud menyinggung gitu. Kebanyakan itu mereka orang-orang yang secara prosesnya tidak ditimpa digembleng dengan ilmu. Saya yakin seperti itu. Durung matang bahasanya. Durung matang. Nih, rata-rata itu. Biarpun jenengan tadi nyambung sajane yo mudeng ndurani dhewe. Sing sakjane kei contoh ya. Mung tadi prosesnya ya, prosesnya. Saya yakin terkadang yang sing ngisor orangnya ikhlas, tulus, orangnya ya rajin dan sebagainya. Biasanya seperti itu. Dan dia tahu bisa mengamalkan sebagainya. Ya, maka kemudian tidak boleh sing dhuwur ngono terus aku tak lihat tidak gitu. Ya, kita tetap amar ma'ruf nahi munkar, mengajak, mengingatkan. Syukur ya mereka mau berubah. Biar yang ning ngisor niki ya lebih semakin mantap, semakin senang niki. Ya, seperti itu. Ya, itu semuanya seperti itu kondisinya. Dan saya yakin terkadang ya tadi ya, kurangnya tarbiyah ilmiahnya, sehingga ya tadi hanya sebatas nampung tok, belum bisa menyerap ilmunya untuk bisa diamalkan. Apalagi sudah ada tuntutan kepentingan, ada ya sendirian sebut wau sudah neko akhirnya terbawa arus, tidak membendung arus malah terbawa arus. Ini banyak Pak korban seperti itu. Pengennya rapuh tak bendung kuat, jebule malah kebawa arus. Neko wah bisa. Nanti Pak siapkan kulo. Jadi sebetulnya soal standing partai itu ya boleh-boleh saja untuk makanannya. Ya. Saya silakan, itu justru akan menyenangkan para tamu karena bisa memilih makanan yang disenangi. Cuma yang punya gawe seharusnya juga menyediakan kursi untuk duduk. Kadang-kadang yang punya gawe nggak menyediakan kursinya hanya sedikit sekali, hanya sebatas. Nah, maka dari itu meeting mulai pas dia mantu standing partai. Kalau kok, tapi juga menyediakan, kemudian diberwarakan setelah ambil makanan silakan untuk makan dengan duduk di kursi yang sudah disediakan. Nah, gitu. Jadi seperti itu sebenarnya. Soal standing partainya itu gak ada masalah ya, cuma ya itulah orang-orang yang gaya barat ya, gaya kebarat-baratan gitu, kemudian makan sambil berdiri sambil ngobrol dengan yang lain ya, sambil jalan ke sana kemari, kemudian juga ngobrol tentang bisnis dan lain sebagainya. Baik, ada lagi? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang sangat dalam sekali ya. Ini sudah nyinggung-nyinggung sedikit soal filsafat itu, karena ada ibrah atau ada apa namanya itu jenenge kiasan-kiasan yang diberikan. Alhamdulillah ngatos satu semangat berhasil Jawa. Ya itu aku jadi
Kalau pecah dari pasir Iya. Kemudian untuk memahami masalah orang-orang yang berilmu, merasa berilmu, tidak bukan sebagainya, dia itu bisa Anda baca dalam Imam Ghazali ya. Imam Ghazali silakan untuk itu membaca seperti itu. Kalau sepintas memang belum bisa, kalau tidak bisa kita dalami secara dalam, karena filsafatnya Imam Ghazali juga sangat dalam. Itu seperti filsafat yang diberikan pada guru, salah satu guru dulu itu turun sholat, dua sholat, turun sholat, itu juga angel gitu. Nah, insya Allah nanti itu ilmu tua masalah itu. Demikian, dan marilah kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.